Kalian pasti pernah ke rumah sakit kan? Atau ke klinik, atau ke puskesmas, terus ngeliat dokter yang lagi baca-baca berkas. Nah, sebenarnya itu berkas apa sih yang lagi mereka baca? Tapi tunggu dulu, sebelum ngejelasin semuanya, aku mau memperkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Risma Aulia Zahra dari Prodi Reka Medis di Universitas Bandung. Oke, analoginya Reka Medis itu sebuah diari, tapi khusus buat kesehatan. Isinya apa? Isinya ya semua cerita kita pas kita lagi sakit. Bedanya sama diari, kalau diari jangan sampai diintip sama orang lain. Kalau reka medis wajib diintipin sama dokternya biar tahu cara nolongin kita kayak gimana. Biar gak asal-asalan. Bayangin kalau nggak ada reka medis. Terus dokternya cuma bisa nebak-nebak apa penyakit kamu, terus salah kasih obat. Urusannya kan bisa makin panjang, kasihan ke pasiennya juga. Bisa nambah parah penyakitnya kalau ternyata salah ngasih obatnya. Makanya reka medis itu bener-bener penting banget, kayak GPS kesehatan, kayak apa ya? Kayak jantungnya fasilitas pelayanan kesehatan loh. Jadi kalau gak ada reka medis ya rumah sakit mungkin gak bakal berjalan dengan baik. Mungkin banyak yang lihatnya kayak biasa aja, gak terlalu spesial kayak dokter, atau perawat, atau bidan, mungkin. Tapi di dunia kesehatan, reka medis bener-bener dibutuhkan banget. Barusan kan ngejelasin pakai analogi nih. Nah, sekarang kita bahas pengertiannya reka medis. Sebenarnya reka medis itu pengertiannya banyak banget, artinya luas banget, tapi kita simpulin aja ya. Jadi reka medis atau medical record adalah catatan tertulis atau elektronik yang bersifat sistematis. Dibuat oleh tenaga kesehatan yang mendokumentasikan seluruh informasi mengenai identitas pasien, riwayat kesehatan, diagnosis, tindakan medis, pengobatan, serta perkembangan kondisi pasien selama mendapatkan perawatan. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau reka medis itu berada di ranah pengolahan data pasien, bukan merawat pasien. Perlu digarisbawahi kalau dokumen reka medis itu bersifat rahasia. Jadi tidak terbuka untuk umum. Apalagi kalau sampai disalahgunakan itu bisa dapat pidananya sendiri loh. UU Kesehatan di Indonesia, UU nomor 29 tahun 2004, dokter dan tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan data pasien. Resiko hukum kalau melanggar, denda, sanksi administratif, bahkan bisa jadi pidana. Terus kalau mau jadi pereka medis itu harus ngambil kuliah jurusan apa sih? Kalau mau masuk pereka medis, ambil jurusan reka medis. Jujur dulu aku adalah salah satu orang yang salah sangka terhadap jurusan reka medis. Karena aku pikir prospek kerja reka medis itu ya bidan, tapi ternyata aku salah besar. Aku taunya setelah tetangga aku kan lulusan Universitas Bandung juga kan. Terus dia kerja di rumah sakit, cerita-cerita kan. Kalau ternyata bukan seperti yang aku kira. Ngomong soal kuliah di jurusan reka medis itu nggak melulu tentang mencatat aja gitu. Justru di situ kita bakal belajar banyak hal yang ngelibatin kesehatan, terus teknologi, sampai manajemen juga kita belajar. Yang pertama ada dasar-dasar reka medis, terus juga coding, kodifikasi dan klasifikasi penyakit. Di bagian ini bener-bener penting banget. Kamu bakal belajar di ICD-10 atau 11 buat diagnosis suatu penyakit. Terus juga ada manajemen informasi kesehatan, terus ada hukum dan etika kesehatan, statistik kesehatan, administrasi dan manajemen rumah sakit. Terus juga bakal ada praktikum sama magangnya juga tahu. Terus udah lulus, prospek kerjanya ada apa aja sih? Udah lulus kamu bisa kerja di berbagai macam tempat. Kamu bisa jadi petugas reka medis, pengelolaan data pasien, atau analisis informasi kesehatan. Ada juga di BPJS Kesehatan dan Asuransi, bagian coding diagnosis, terus juga bisa di puskesmas atau dinas kesehatan, atau di perusahaan IT kesehatan. Menurut aku di RMIK ini kayak kombinasi dari dunia medis, terus teknologi, sama administrasinya juga ada. Aku sendiri milih jurusan ini karena dunia kesehatan itu gak bakalan berhenti beroperasi kan, apalagi rumah sakit atau puskesmas atau bahkan kliniknya kan gak bakal pernah berhenti karena pelayanan kesehatan itu adalah salah satu fasilitas yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Juga menurut aku dunia kesehatan itu gak bakalan pernah berhenti, gak bakalan pernah mati, dan bakal terus berkembang dari tahun ke tahun.
Jadi perekam medis juga ada tantangannya tersendiri loh. Misalnya harus teliti, karena kalau salah input data, bakal berpengaruh juga ke pasiennya gitu. Salah perawatan atau salah dikasih obat. Terus juga karena administrasi di rumah sakit emang agak kompleks, jadi harus penuh kesabaran buat memahami alur kerjanya gitu. Menurut aku jadi perekam medis itu salah satu opsi yang pas buat orang yang pengen kerja di bagian medis tapi punya fobia darah atau orangnya gak tegaan gitu. Jadi perekam medis adalah opsi yang pas sih menurut aku. Mungkin videonya dicukupkan segini aja. Terima kasih telah menonton, terutama kepada Ibu Emi selaku dosen pengampu. Terima kasih Ibu. Dah ya, dadah. Assalamualaikum.